Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara instalasi Ubuntu server versi 20.0.04. Ini merupakan versi Ubuntu yang dirilis terbaru per tanggal 24 April 2020, yaitu versi Ubuntu 20.04. ini baru dirilis tadi malam. Nah, seperti kita bisa lihat di DistroWatch ini, awalnya yang pertama yang dirilis adalah Ubuntu 20.04. ini merupakan Ubuntu Family juga ya, yang desktop LXDE. Ini yang Ubuntu desktopnya Genome, ada yang Ubuntu server. Nah, nanti kita yang ini, yang Ubuntu server ini. Nah, ini turunannya kayak Ubuntu Studio, ada Ubuntu. Oke, bagaimana cara mendownloadnya? Anda bisa lewat di situs DistroWatch, lalu pilih yang ini Live Server, atau pilih pakai torrent, atau bisa langsung masuk ke situsnya ubuntu.com. Nah, ini kan, ini versi Ubuntu 20.04. ini kan LTS ini versi long term service, jadi versi jangka panjang, jadi supportnya jangka panjang, biasanya dalam 5 tahun. Nah, ini klik download. Kita mau download yang mana? Kita mau download yang server, berarti pilih Ubuntu server. Nah, di sini klik download, nanti langsung downloadnya versi 20.04 dan arsitekturnya AMD 64. Ini AMD itu meskipun AMD 64 ini masih 64 bit, tapi tidak hanya buat AMD saja, buat Intel juga memang diperuntukkan buat yang 64 bit. Kenapa bisa AMD 64? Karena awalnya memang AMD yang menunjukkan platform 64 bit. Tuh. Ya. Oke, ini klik download. Nanti muncul link downloadnya. Nah, seperti ini ya, langsung di download. Kalau saya sih biasanya lebih senang lewat torrent, biasanya gini. Coba ini kan linknya di copy, saya langsung cari yang file torrentnya. Nah, pilih yang torrent. Nah, ini download pakai torrent client, seperti kalau di Linux pakai transmission, atau kalau di Windows pakai uTorrent atau yang lain. Silahkan setelah download Anda buat media bootable-nya, bisa pakai USB atau bisa pakai DVD. Kalau DVD ya bun pakai software seperti Nero. Kalau di USB, kalau di Windows bisa pakai Win32, Disk Imager atau Rufus. Salah nulis Rufus. Oke, atau memakai Balena Etcher. Silahkan dipilih aja yang cocok. Kalau misalkan mau latihan dulu, bisa lewat VirtualBox. Jadi VirtualBox itu emulator menjalankan PC di dalam PC. Lewat tutorial ini saya memakai VirtualBox. Nanti kalau misalkan sudah mantap, silahkan Anda langsung install ke servernya, tapi langkah demi langkahnya sama aja itu ya. Oke, langsung aja. Saya sudah mendownload tadi itu, masuk ke folder download di sini. Nah, Ubuntu 20.04 live server di sini. Ukurannya kecil sih, cuma 908 MB ya. Saya jalankan dulu VirtualBox-nya. Saya pilih new. Di sini Ubuntu server 20.04. Nah, di sini nanti Ubuntu server ini saya fungsikan sebagai server Simkes Hansa. Jadi nanti setelah install Ubuntu, saya juga memberikan langkah-langkah untuk mempersiapkan Ubuntu ini sebagai server Simkes Hansa, yaitu install database-nya, install web app-nya. Ini tipe Linux
Ubuntu 64 bit ya. Next, pilih ini RAM-nya ya, RAM-nya 1024. Silahkan mau ditingkatkan atau sesuai ini. Misalkan saya tingkatin aja jadi 2 GB dulu lah. Nah, oke. Next, ini create. Next, kasih dulu 10 GB, create. Nah, ini kita setting dulu. Ini kita setting di sini, nanti kita storage-nya dipilih yang file ISO tadi. Choose this file, masukin ke file ISO-nya, download Ubuntu Live Server, open. Oke, lalu networknya kita pilih bridge adapter. Jadi nanti supaya Ubuntu server yang terinstall ini langsung mendapatkan IP dari router. Oke, lalu kita start. Nah, start. Saya buat full screen aja. Nanti control switch. Ini seperti ini. Saya benar seperti apa tampilannya. Ini dia langsung SSH. Ada perhatian SSH atau SSH kemana? Nah, ini usaha selamat datang, dipilih bahasanya, kita pilih English, lalu enter. Ini layout keyboard. Layout sudah benar, layout English varian English, dan ini dia langsung cek IP-nya. Hanya di dapat IP dari server, jadi 192 dapat IP-nya. Sebaiknya memang seperti ini, biarkan router yang mengatur. Nanti kalau misalkan mau bikin static, routernya aja bikin static ya. Oke, kita dan dia sudah dapat yang benar. Pokoknya ini ada tidak, kalau nggak ada akan song. Dan di sini ini repositorinya default seperti ini. Anda lah kan itu share kambing. Berhubung ini baru rilis, share kambing kemungkinan solve, kita biarkan seperti ini aja. Nanti kita bisa ngedit belakang. Dan ada yang box hard disk sebagai virtual box. Nah, ini di oke aja. Dan ini saya disk itu, dan ini hasil dari partisinya, langsung terpartisi sebagai root 9,9, langsung dihabisin. Sebab untuk server jangan pakai swap, kosongin aja swapnya, karena ada swap katanya bisa memperlambat servernya, tapi dilihat aja lah baik aja. Kalau saya biasanya untuk server tidak pakai swap, langsung aja seperti ini. Lalu ini ada partisi 1 BIOS untuk ininya, untuk foldernya, dan lalu continue. Oke, your name misalkan saya tulis ini buat login ya, server, your server name Ubuntu server 20.0 pakai username, saya misalkan ini Ubuntu, password ya, silahkan dikasih password sesuai keinginannya, dan Anda harus ingat. Nah, ini soal open SSH server, di open SSH servernya. Nanti gunaannya kita kalau pas mau install sesuatu itu tidak langsung lewat
bisa buat klien. Dan ini ada fitur tambahan dari Snap Install Ubuntu yang dependensinya udah langsung di situ. Di sini macam-macam ya. Saya tahu ini Nextcloud. Silahkan kalau misalkan pengen bisa Nextcloud langsung di aja. Kalau ya ini aja dulu, ini ada Docker, ada Micro 8S. Ya, saya sih terus terang belum pernah nyoba yang mencentang. Saya biarin aja kosong. Oke. Lalu dan nah, ini prosesnya. Proses lagi menginstal kernel. Tungguin ya. Nah, ya, proses selanjutnya. Kemudian file juga kecil 900 MB. Nah, dan ya, install OpenSSH. Proses ini lagi menginstal. Nah, kan server OpenSSH. Nanti kita bisa langsung kalau misalnya sudah diaktif seperti itu, kita nanti lewat klien proses selanjutnya lebih mudah. Kenapa? Kita bisa paste ke terminal. Jadi tidak ngetik manual lagi. Ini dia ada pilihan reboot atau beres, berarti reboot. Nah, di restart sistemnya. Oke. Nah, please remove and then press enter, langsung ke restart. Nah, langsung login. Tadi usernya Ubuntu. Login Ubuntu, masukkan passwordnya. Oke, save aja. Kita cek IP-nya, IP config muncul. Oh, belum ya. Ini config ini harusnya dari itu. Saya dulu install tuh, masukin passwordnya. Oke, dia langsung dulu. Kita cek IP-nya. Oh, 8834.192.16834. Kita jalankan service SSH sistem ctl star SSH sudo sistem ctl enable SSH. Oke, sip. Ini kita sudah bisa jalankan SSH server. Saya langsung ini
ini ya. Udahin, biarin. Saya buka terminal. Jadi kesannya server udah dibiarin, kita dari klien. Kita masuk dari klien. SSH kalau dari Linux tinggal langsung buka terminal aja, masuk perintah seperti ini. Di Windows silahkan pakai putih atau pakai Bitfinex, itu SSH klien. SSH nama usernya Ubuntu x168.88.4, jawab yes, masukin passwordnya. Oke, masuk ya. Proses selanjutnya adalah kita update to sudo apt update, masukin passwordnya. Ini update daftar software yang ada di repository. Kita lakukan sudo apt upgrade. Nah, sudah ada update ya. Oke ya. Proses selanjutnya adalah menginstal web server. Sudo apt install web servernya pakai Apache 2, install MariaDB server, lalu install juga PHP, lalu install PHP MyAdmin. Apalagi bersyukur cukup. Nah, sip. Pastikan internet Anda kencang, lumayan, ini 44 mega, ini lumayan 1 menit lah misalnya. Oke, 2 menit. Ini MariaDB nya install MariaDB 10.3. Terus ya, saya pause dulu biar tidak kelamaan. Di sini mulai PHP ini PHP 7.4. Ada peningkatan dari Ubuntu domestik 4 itu PHP-nya masih PHP 7.2. Proses ya, tinggal 1 menit lagi. Sudah naik lagi 3 menit. Internet turun, bisa dari internet saya atau memang dari servernya Rukni. Saya pause lagi. Nah, ini langkah selanjutnya. Di sini configuring PHP MyAdmin, disuruh milih yang mana, pakai Apache. Pakai tab, pindahin ke OK. Nah, install selanjutnya. Tunggu sampai 100%.
Nah, cepet nih. Oke. Oke, ini configuring PHP MyAdmin database jawab yes. Masukin password PHP MyAdmin, silahkan bebas. Masukin lagi passwordnya. Kalau saya dua sama sih, biar nggak pusing. Oke. Sekarang kita buat Apache itu bisa jalan otomatis pada saat di jalan. Sudo systemtl enable Apache 2. Sekarang yang MariaDB. Sudo systemtl enable MariaDB. Lalu kita jalan ke Apache sekarang. Sudo systemtl start Apache 2. Sudah systemctl star MariaDB. Oke, kita sudah jalan atau belum? 192.88.34 jalan. MariaDB jalan atau enggaknya kita ke proses selanjutnya, yaitu kita login ke sudo make urut p sudah pasnya. Nah, oke. Ya, ini sudah bisa masuk. Kita keluar dulu. Kita setting password untuk sudo mysql bawah secure. Bawah lagi installation. Nah, enter your password for the root. Oke, kosongan baca. Kita jawab yes. Masukin password barunya. Masukin lagi passwordnya. Oke, remove anonymous user. Yes. Disallow root yes. Remove test data yes. Yes. Oke. Nah, sekarang proses selanjutnya saya sambil nyontek tangan di sini biar ada yang jawab. Kita, nah ini rangkai dia. Kita setting ini dulu. Nano bin address ini perintah. Sudo nano MariaDB config d 50 server cnf paste. Nah, ini di sini ada di sini ya, ini bin address kita kasih tanda press, lalu Ctrl O enter Ctrl X. Proses selanjutnya adalah kita masuk ke MySQL nya, kita bikin ini privileges buat server root. So MySQL strip view root strip use MySQL. Scriptnya pasti ini nama klien. Saya mau bikin user dengan nama usernya adalah klien. Passwordnya silahkan di set ya, tanda. Oke. Oh, sintak error. Yes, sorry, tanda kutipnya. Tanda kutipnya. Oke. Sekarang perintah yang namanya grant all free user. Jadi nanti kita bikin usernya itu
buat konflik karena udah disallow tadi, jadi pengen nama user tadi saya kan pengen klien nanti buat klien config values, lalu kita oke. Proses selanjutnya kita download database, bikin database dulu, bikin database dulu. Sudo mysql strip u strip p, masukin passwordnya, create database spasi sekitar 2 exit. Kita sudah buat database. Sekarang kita mau mendownload database SQL nya. Silakan masuk ke GitHub CRS Hansa, bisa lewat sini. Kalau saya bisa langsung lewat sini ya, SQL nya. Ini saya Pak SQL yang di sini. Nah, ini 3 pesanan, copy paste ya. Sini wget strip c, paste. Nah, download kan? Oh, terus kencang sekali. Oke, sekarang kita import SQL itu. Sudo mysql strip u strip p SQL. Gitu. Proses selanjutnya ini karena di komputer klien, kita ngedownload buat komputer kliennya. Masuk ke drive CRS Hansa. Dimana kan drive CRS Hansa? Biar Anda nggak klik nya lagi, di sini ada read.txt, pilih ini. Nah ya, nanti di sini disediain di software CRS Hansa ini ada Hansa MS Linux, HMS Mac, Hansa MS Windows. Sama aja sih isinya mah, terserah. Kalau saya karena di Linux saya pilih ini Hansa HMS Linux, ke kanan download, nanti ke download. Kalau Anda pakai Windows ya pilih ini Hansa HMS Windows, download Hansa HMS Mac, download. Saya sudah ngedownload, dimana di sini ada web app isinya di sini. Nah ya, web app ini nanti kita transfer ke server yang sedang kita bikin. Nah, ini udah beres, kita transfer aja ke server. Ini yang sudah saya download. Mana tadi? Di sini ada folder. Saya kebetulan download yang Hansa HMS Windows. Nah, ini ada web app-nya. Bagaimana kita transfer ke server? Pakai file Zilla. Silakan Anda download file Zilla-nya dan install di Windows. Lalu kita konfigurasi my site, new site, server Ubuntu. Nah, di sini pilih SSH SFTP, masukin alamat IP 192.168.88.34. Usernya apa? Tadi Ubuntu. Passwordnya masukin. Connect. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita masukin dari sini. Dari sini tadi Hansa HMS Windows, Hansa HMS Windows. HMS Windows, nah web app. Ini masukin ke home dulu. Ya, nanti dari home baru kita transfer ke par www.html. Klik kanan upload. Dia mengupload. Tuh ya, yang masuk ini. Kita lihat prosesnya. Kencang sekali karena memang cuma di jaringan lokal. Terus oke, sambil nunggu ini saya mau cek di server saya tadi tuh PHP MyAdmin udah jalan 8834.
php my admin, masukin password tadi apa, nah, username-nya klien, passwordnya apa, masuk lagi. Nah ini database kan ya, database SIK yang tadi. Kita lihat udah beres atau belum. Udah beres, sip. Balik di terminal, balik lagi ke terminal, kita di list clear dulu list. Nah, ini copyin web app-nya ke web server, sudo check tip R besar, jadi mengcopy isi folder web app dan isi-isinya web apps ke par www.html. Kita masuk ke www.html pada perintah cd. Udah ada belum? Udah ada. Masuk lagi cd web app list, masuk ke folder config mana sih config ini, folder dengan perintah cd conf. Nah ini edit file ini ya, saya pakai sudo nano php. Ini biarin localhost disesuaikan dengan klien. Masukin password yang ada ya, ini passwordnya saya Ctrl O enter Ctrl X. Ini harus udah bisa pakai. Saya cek dulu di sini web apps. Ya seperti ini. Sudah selesai, tinggal setting kliennya. Nanti selanjutnya saya bikin tutorial buat setting klien SIM ke sana untuk versi 2020. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.